Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Farmasi Uniska angkatan tahun 2024 ingin menampilkan video konseling obat sirup untuk penyakit asma. Saya Ayu Alwi Putrianti sebagai apoteker. Saya Muhammad Ashraf Mubarak sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Ibu, saya tadi dapat resep ini Bu dari dokter. Saya mau minta dijelasin gitu Bu, ini resep apa gitu buat asma saya. Ya baik, selamat siang Pak. Saya Alwi, apoteker yang bertugas hari ini. Ini benar ya dengan Bapak Ashraf? Benar Bu. Baik Bapak Ashraf, boleh saya minta waktunya sebentar untuk menjelaskan obat yang akan Bapak gunakan agar nanti penggunaannya tepat dan asmanya cepat membaik. Oh boleh Bu. Kebetulan tadi saya juga masih bingung soalnya dokternya buru-buru. Ya, saya minta waktunya boleh Pak untuk kita konseling di ruang konseling karena di situ suasananya lebih nyaman. Boleh Bu. Mari silakan Bapak. Iya Bu. Terima kasih Bapak, supaya kita satu pemahaman. Tadi dokter sempat menjelaskan apa saja tentang penggunaan obat sirup yang diberikan. Tadi dokter bilang Bu, untuk obat sirupnya itu buat melonggarkan sesak napas saya gitu. Kalau misalnya sesak napas saya tuh kambuh lagi di malam hari gitu Bu. Baik, lalu untuk aturan minumnya, apakah dokter tadi menyampaikan berapa kali sehari dan dosis minumnya? Nah itu Bu, tadi dokter belum sempat nyampein diminumnya berapa kali sehari gitu. Katanya diminum waktu saya sesak aja gitu Bu. Habis itu nggak tahu lagi Bu, soalnya tadi banyak banget antreannya Bu. Jadi saya sempat nanya lebih lanjut sama dokternya gitu. Tidak apa-apa Pak, memang situasi di Poli itu sering ramai. Nah, untuk efek dan harapan dari resep obat sendiri, apakah tadi dokter ada menyampaikan? Katanya supaya saya bisa tidur nyenyak di malam hari gitu Bu, dan supaya saya nggak kebangun gitu karena sesak napas gitu kata dokter Bu. Semoga obatnya langsung cocok ya Pak. Kalau boleh tahu dalam seminggu berapa kali asma Bapak bisa kambuh, dan apakah sebelumnya Bapak pernah minum obat sirup untuk asmanya? Biasanya itu 2-3 kali seminggu Bu. Efeknya tuh biasanya tuh saya mulai masa sesaknya tuh waktu kedinginan dan kecapean. Sebelumnya saya itu pernah minum obat yang efeknya tuh bikin saya tuh ada gemetar gitu Bu, kayak orang kelaparan. Habis itu bikin darah jantung saya juga debar-debar kencang itu Bu, detak jantungnya saya gitu. Untung Bapak cerita ke saya. Bapak nggak perlu khawatir. Obat yang Bapak terima ini namanya obat salbutamol ini ya Pak. Efek tangan gemetar dan jantung berdebar yang Bapak rasakan dulu itu memang efek samping yang wajar. Jadi Bapaknya nggak perlu merasa asing atau merasa takut. Efek samping biasanya itu bisa muncul karena sedikit kelebihan dosis. Karena sudah ada sendok takar, tapi pasiennya biasa minum pakai sendok rumah, jadi takarannya beda. Supaya efek berdebarnya kecil, jadi ada beberapa hal yang Bapaknya nanti perlu perhatikan. Yang pertama, itu gunakan sendok takar khusus ya Pak. Dalam kotak obatnya tersedia sendok khusus untuk minum obatnya. Minumnya 3 kali sehari, tepat 5 mili 1 sendok takar setiap kali minum. Jangan menggunakan sendok rumah kayak sendok makan, jadi pakai sendok yang sudah tersedia. Yang kedua, untuk aturan jarak minumnya tiap 8 jam sekali. Yang pertama boleh nanti diminum di jam 6 pagi, yang kedua nanti Bapaknya boleh minum di jam 2 siang, sama yang terakhir boleh diminum jam 10 malam. Yang ketiga, itu Bapak perlu perhatikan kondisi perut. Paling baik itu diminum saat perut Bapak masih kosong. Jadi 1 jam sebelum makan diminum obatnya. Tapi kalau misalnya lambung Bapak sensitif atau ada berasa mual, boleh diminum setelah makan. Yang terakhir, nanti perhatiin kapan harus berhenti, karena obat ini tuh sifatnya cuma meredakan. Jadi kalau misalnya Bapaknya sudah merasa
membaik, obat sirup ini bisa dihentikan minumnya ya Pak. Oh, jadi kuncinya di sendok takanya ya Bu. Pantas, saya kemarin kan pakainya sendok makan gitu. Tapi kalau misalnya saya masih gemetar, gimana Bu? Nah, kalau misalnya gemetarnya tuh masih ringan, itu bapaknya cukup istirahat aja, duduk atau berbaring santai sebentar. Nanti berdebarnya akan hilang sendiri. Sebaiknya juga minuman-minuman berkafein kayak kopi dan teh itu sebaiknya dihindari dulu supaya jantung bapak tidak semakin terpacu ya. Tapi kalau misalnya berdebarnya nih cukup parah sampai membuat bapak lemas, segera aja hentikan obatnya. Terus bapak konsultasi aja kembali ke dokter. Nah, dari penjelasan saya tadi, mungkin ada yang masih ingin Bapak tanyakan atau misalnya Bapaknya kurang paham? Sudah cukup jelas Bu. Saya jadi paham kenapa saya kemarin tuh gemetar. Nah, supaya saya makin yakin semua informasinya sudah tersampaikan dengan lengkap, bolehkah Bapak mengulangi nih cara minum yang sudah saya jelaskan tadi? Siap Bu. Untuk obatnya sendiri itu salbutamol. Salbutamol itu diminumnya 3 kali sehari, 1 sendok takar 5 ml. Minumnya itu boleh sebelum makan. Tapi kalau misalnya saya merasa mual, saya boleh minumnya sesudah makan. Dan kalau misalnya saya merasa gemetar, saya bisa istirahat dan mengurangi kopi. Setelah saya juga kalau misalnya masa udah mendingan, saya bisa menghentikan buat nggak minum obatnya lagi. Tepat sekali Bapak Asraf. Sebagai tanda kalau kita sudah menyelesaikan konseling hari ini, bolehkah saya meminta tanda tangan Bapak di lembar dokumentasi apotik? Oh iya boleh Bu, di sini ya Bu. Pak Asraf, ini obatnya. Silahkan disimpan di tempat yang sejuk dan terhindar dari matahari. Semoga lekas sehat dan asmanya cepat baik dan tidak kambuh lagi ya. Sama Ibu Alwi, terima kasih untuk penjelasannya, sangat membantu sekali Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Berjalan. Iya Bu.